Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 279. Meskipun ada banyak dari kalian, tidak mudah untuk membunuh kami dua bersaudara. Setelah seorang kultivator iblis selesai berbicara, dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan nyala api keluar dari mulutnya. Melihat ini, kultivator iblis lainnya juga memuntahkan api. Nyala api menyatu seketika, membentuk bola api. Segera setelah itu, lapisan kabut merah darah mengelilingi mereka berdua, dan di sekitar kabut ini, ada api lain yang menyala. Lakukan. Kontua meraung. Tapi saat semua orang hendak bergerak, api di sekitar mereka mulai meledak. Pada saat yang sama, tubuh kedua orang itu berputar dengan cepat, membentuk angin puyuh yang naik dari tanah. Kedua orang itu ingin melarikan diri. Dev dapat melihat bahwa kedua orang itu ingin menggunakan ledakan api untuk melarikan diri dari kerumunan. Dev mengeluarkan cambuk ajaibnya, dan dengan keras mengayunkannya ke arah angin puyuh yang berputar. Pak! Terdengar suara nyaring, disertai dengan kilatan cahaya putih, diikuti oleh dua teriakan. Tubuh kedua pembudidaya iblis itu langsung terkoyak oleh cambuk ajaib. Tapi kedua jiwa yang menyala itu mengambil kesempatan untuk terbang ke kejauhan. Sial, jiwa kedua orang itu melarikan diri. Melihat ini, Yulian hendak melompat dan mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Dev. Jangan mengejar, kata Dev pada Yulian. Tuan Chen, kenapa? Bahkan jika mereka adalah jiwa, kita tidak bisa membiarkan kedua orang ini pergi. Tanya Yulian sangat bingung. Sudah ada pembudidaya iblis yang mendekat, dan Ki sangat kuat, kita harus segera pergi, kata Dev. Mendengar apa yang dikatakan Dev, semua orang berkumpul dengan ekspresi serius di wajah mereka. Lagi pula, mereka tahu kekuatan kesadaran spiritual Dev, jadi ketika Dev mengatakan bahwa seorang kultivator iblis akan datang, itu pasti datang. Dan kedua jiwa kultivator iblis itu terus menjauh ke kejauhan. Mereka tidak santai sampai saya mengetahui bahwa Dev dan yang lainnya tidak mengejar saya. Meski hanya jiwa yang tersisa, ketika saatnya tiba untuk menemukan tubuh baru atau menemukan obat untuk membentuk kembali tubuh, mereka dapat bertahan untuk bisa hidup kembali. Meskipun itu akan kehilangan kekuatan, itu lebih baik daripada kematian yang sebenarnya. Baru saja, jika mereka berdua tidak memiliki api iblis untuk melindungi pembuluh darah jantung mereka, ketika Dev akan mencambuk dengan cambuk ajaib, mereka akan kehilangan jiwa mereka begitu cambuk jatuh. Saudaraku, kita harus bergegas kembali secepat mungkin. Anak ini memiliki cambuk ajaib di tangannya. Kita harus memberitahu leluhur iblis. Setelah selesai berbicara, keduanya terus terbang ke kejauhan. Tapi setelah terbang dalam jarak tertentu, mereka bertemu 3 orang, dan aura ketiga orang ini sangat kental, dan mereka membawa aura ras iblis. Nona, ini Nona. Melihat ini, keduanya langsung menjadi bersemangat dan terbang ke arah sana. Dan ketiga orang ini tepatnya adalah Linglong yang membawa 2 penjaga iblis untuk memeriksa tempat jiwa disegel, dan membawa pergi Dev. Melihat jiwa dari 2 kultivator iblis, Linglong mengerutkan kening. Bagaimana kalian berdua menjadi seperti ini? Linglong bertanya dengan wajah dingin. Nona, kamu ingin membalaskan dendam 2 saudara laki-laki kami. Aku tidak berharap orang-orang itu melarikan diri, gua itu runtuh, dan jiwa-jiwa itu terkubur di bawahnya. Seorang kultivator iblis menceritakan kisah itu dengan detail. Ketika Linglong mendengar tentang cambuk ajaib, dia jelas menjadi gugup. Kamu bilang, anak itu tidak hanya tahu cara menembakkan ras iblis kita, tetapi juga memiliki cambuk ajaib di tangannya. Apakah dia benar-benar hanya peringkat ketiga dari alam tubuh komposit? Linglong tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin seorang biksu dari peringkat ketiga alam tubuh komposit memiliki begitu banyak metode, dan bagaimana cambuk ajaib bisa berada di tangan biksu muda seperti itu? Memang benar, meskipun anak ini hanya berada di peringkat ketiga dari alam tubuh komposit, kekuatan spiritualnya sangat besar. Karena dia, orang-orang itu dapat melarikan diri. Kami berdua tidak kompeten, tolong hukum kami, 2 pembudidaya iblis berkata. Anda tahu, ada yang salah. Jadi Anda harus dihukum. Tapi keduanya sudah dalam keadaan jiwa, mereka tidak boleh dihukum terlalu berat. Kalian berdua memang tidak kompeten, dan kalian benar-benar harus dihukum. Mata Linglong sedikit menyipit, dan nyala api di telapak tangannya langsung melahap jiwa mereka berdua. Ah! Nona,
Selamatkan hidup kami, selamatkan hidup kami. Kami setia, kami telah mengikuti leluhur iblis selama bertahun-tahun, dan kami telah melakukan banyak hal, mengapa kami harus dimusnahkan sepenuhnya? Kedua pembudidaya iblis itu berjuang. Saya tidak mengerti mengapa Linglong ingin membunuh mereka berdua. Itu karena kamu telah melakukan banyak hal sehingga aku ingin membunuhmu. Jika kamu tidak mati, tidak banyak rahasia yang berisiko bocor. Linglong tampak tenang, membunuh dua pembudidaya iblis, dan kemudian menghancurkan keduanya sampai mati. Mereka berdua dan semut tidak ada bedanya. Segel jiwa telah dihancurkan, dan sekarang cambuk ajaib juga ada di dunia. Ini semua adalah pukulan bagi klan iblis mereka. Sekarang pembudidaya iblis adalah tikus jalanan. Setelah bertahun-tahun, Balrog telah mengumpulkan sekelompok bawahan untuk digunakan sendiri. Jika berita ini tersebar di antara penggarap iblis, itu pasti akan menimbulkan kepanikan, dan mungkin beberapa orang akan melarikan diri. Jadi untuk menstabilkan moral pasukan, dia harus membunuh mereka berdua. Segera, jiwa kedua pembudidaya iblis itu dibakar tanpa jejak, dan menghilang sepenuhnya. Nona, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita terus mencari orang itu, atau kembali dan melapor ke leluhur iblis? Kata seorang wali. Jangan beritahu guru dulu, ayo pergi dan temukan orang-orang itu. Aku ingin menangkap anak itu dan memberikan cambuk ajaib kepada guru. Jika kita kembali saat ini, pasti kita akan dimarahi sampai berdarah. Linglong tahu bahwa meskipun kedua orang ini tidak pandai menangani berbagai hal, tetapi sekarang Balrog telah menyerahkan masalah itu padanya, jika dia melakukan sesuatu yang membuat Balrog tidak puas, dia pasti akan dimarahi. Dimarahi adalah masalah sepele, tetapi karena ini dia tidak disukai, membuat Yuki menjadi orang yang populer di sekitar Balrog, Linglong merasakan kehilangan yang sangat besar. Jadi dia ingin menangkap Dev terlebih dahulu dan menyerahkannya ke Balrog untuk menghukumnya. Nona, tanah di ujung utara sangat luas dan tidak terbatas, jadi mungkin sulit menemukan seseorang, kan? Kata seorang wali. Wali Chang, kita bertiga akan pergi mencari mereka secara terpisah. Bahkan jika orang-orang ini melarikan diri, mereka tidak akan bisa lari terlalu jauh. Segera berpencar. Perintah Linglong. Nona, ini tidak baik. Jika kamu bertindak sendiri, jika kamu menghadapi bahaya, leluhur iblis akan menyalahkan kita. Kata Wali Chang dengan cemas. Hanya beberapa biksu kecil, tidak perlu takut, bahkan jika dia memiliki cambuk ajaib di tangannya, jadi apa yang dapat dia lakukan? Apa yang dibutuhkan Linglong sekarang adalah kesempatan, selama dia menemukan kesempatan, dia dapat menembus alam komposit dan dipromosikan ke alam lintasan kesengsaraan. Selama Anda selamat dari seluruh bahaya melintasi alam lintasan kesengsaraan, Anda bisa menjadi peri ajaib setengah langkah. Dan kesempatan ini mungkin terletak pada Dev, yang membuat Linglong sangat bersemangat. Mata Linglong menjadi sangat panas. Nona adalah seorang jenius, tentu saja Anda tidak takut pada beberapa biksu manusia kecil. Wali Chang buru-buru membual. Kalau begitu mari kita berpisah, atau jika orang-orang ini benar-benar melarikan diri, tidak ada dari kita yang bisa lepas dari kemarahan guru. Setelah Linglong selesai berbicara, dia melompat dan menghilang ke padang salju putih. Kedua wali itu saling memandang, lalu mencari ke arah yang berbeda. Saat ini, Dev dan yang lainnya melarikan diri dengan putus asa. Karena Dev berkata bahwa kultivator iblis yang datang sangat kuat, itu pasti kuat. Setelah berlari untuk jarak tertentu, dia sedikit mengernyit dan berhenti. Tuan Chen, ada apa? Walton bertanya. Kita tidak bisa lari seperti ini, kekuatan lawan sangat kuat, dan mereka mengejar kita dari arah yang berbeda. Jadi seseorang harus tinggal dan menunda, untuk mengulur waktu bagi orang lain. Kata Dev. Tapi setelah Dev selesai berbicara, tidak ada yang bersuara, karena semua orang tahu bahwa mereka yang tetap tinggal dan menahan pihak lain pasti akan mati. Tidak ada yang mau mati. Walton menatap Dev, kemudian dia mengertakkan gigi dan berkata, Tuan Chen, saya bersedia untuk tinggal dan menahan pembudidaya iblis yang sedang mengejar. Anda dapat lari untuk hidup Anda. Dev melihat ke Walton, menggelengkan kepalanya dan berkata, Kamu tidak bisa, dengan kekuatanmu, pihak lain tidak hanya mengalahkanmu, tapi akan menamparmu sampai mati. Tidak ada cara untuk menahan pihak lain untuk waktu yang lama. Aku akan tinggal, tapi aku masih membutuhkan beberapa orang yang kuat untuk membantuku.
Goran, Walton, kamu bawa Ruby dan melarikan diri dari barat, kamu harus cepat. Setelah Dev selesai berbicara, dia melirik Sun Tua, Kong Tua, Sylvain, dan Yulian. Lagi pula, orang-orang ini adalah yang terkuat. Bagi Goran, Ruby, Walton serta lainnya, jika ini benar-benar ahli duel, akibatnya bisa membunuh mereka. Aku tidak akan pergi, aku ingin tinggal, Dev, aku ingin menemani kamu. Ruby tidak pergi sama sekali. Bahkan jika kamu tidak pergi, kamu tidak akan banyak membantu dan justru akan menggangguku. Kamu yang terlemah, jadi cepat lari. Orang lain dapat tinggal jika mereka ingin membantu saya, tetapi izinkan saya memberitahu Anda, jika kita tidak dapat bekerja sama sekarang, pada akhirnya, kita semua akan menjadi mangsa para pembudidaya iblis itu. Dev berkata dengan wajah serius. Aku akan tinggal. Sun Tua memimpin dalam menyatakan posisinya untuk tetap tinggal. Melihat ini, Yulian juga menyatakan untuk tetap tinggal. Melihat orang tetap ditinggal belakang, Kong Tua dan Sylvain saling memandang, lalu mereka berdua mengangguk, mengisyaratkan untuk tetap tinggal. Lagi pula, tidak banyak orang yang kuat, belum lagi mereka adalah yang terkuat di antara orang-orang ini. Penatuasi, kalian berdua kembali ke sekte terbang. Jika saya gagal kembali dalam sebulan, itu akan membuktikan bahwa saya sudah mati. Tuan muda, ini. Trevor tidak tahu harus berbuat apa. Ayo pergi, tidak ada gunanya kamu tinggal. Yulian melepaskan Trevor dan wanita tua itu pergi. Pada akhirnya, tidak ada jalan lain, Trevor dan wanita tua itu juga pergi. Ruby memandang Dev dengan enggan, tetapi dia juga pergi pada akhirnya, karena dia tahu bahwa tinggal sendirian hanya akan menambah beban bagi Dev. Setelah semua orang berkekuatan rendah pergi, Dev mulai membuat pengaturan. Saat ini, mereka semua secara aktif mematuhi pengaturan Dev. Bagaimanapun, Dev menyelamatkan nyawa orang-orang ini. Setelah Dev membuat pengaturan, dia melihat sesosok terbang menuju Dev tidak jauh, lalu berhenti di depan Dev. Orang ini adalah Linglong. Linglong berpakaian merah, dengan api membakar di sekujur tubuhnya, menatap Dev dari dekat. Apakah pembudidaya iblis begitu merajalela sekarang? Kamu tidak menyembunyikan auranya. Dev berkata perlahan kepada Linglong. Linglong, di sisi lain, memandang Dev dengan takjub, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Biksu kelas 3 kecil dari alam komposit, energi apa yang kamu miliki, berani menghadapiku seperti ini? Apakah kedua bawahanku kamu yang mengalahkannya? Sangat aneh karena perbedaan kekuatan di antara kalian terlalu besar. Linglong merasa jika dia ingin membunuh Dev, itu akan lebih mudah daripada menghancurkan seekor semut. Kamu mengajukan begitu banyak pertanyaan sekaligus, yang mana yang harus aku jawab untukmu? Tapi pertanyaan yang baru saja kamu tanyakan semuanya dilakukan olehku. Jawab Dev. Kamu terjatuh. Ini sangat menyegarkan, karena kamu melakukan semuanya, kenapa kamu tidak lari? Apakah kamu menungguku di sini? Linglong memiliki ketertarikan pada Dev. Dia tidak tahu bagaimana Dev, seorang biksu kecil dari peringkat ketiga dari alam tubuh komposit, begitu berani dan berani. Dia tidak takut pada dirinya yang merupakan master dari peringkat ke-9 dari alam tubuh komposit. Mengapa lari? Bukankah seharusnya pembudidaya iblis seperti Anda yang melarikan diri? Kalian adalah tikus jalanan. Aku di sini menunggumu. Aku ingin melihat siapa dirimu. Bahkan seorang kultivator iblis pun tidak berani menahan napas. Kata Dev dengan senyum dingin. Mendengarkan kata-kata Dev, Linglong tidak marah, tetapi malah tertawa. Lalu sekarang kamu melihat siapa aku, apa yang akan kamu lakukan? Linglong bertanya dengan wajah lucu. Jika kamu laki-laki, aku akan membunuhmu, tetapi kamu adalah seorang kultivator iblis wanita, dan kamu cukup cantik. Jadi aku berencana untuk memperkosa dulu dan kemudian membunuhmu, kata Dev dengan serius. Ketika Linglong mendengar ini, dia langsung tertawa. Hahaha, kamu sangat lucu, aku belum pernah melihat orang yang begitu lucu. Kamu memiliki cambuk ajaib di tanganmu, dan kamu juga dapat menyempurnakan api pamungkas ras iblis api kami, yang membuktikan bahwa kamu ditakdirkan untuk mengikuti ras iblis api kami. Mengapa kamu tidak mengikuti saudara perempuan dan bergabung dengan klan iblis api kami? Ketika saatnya tiba, saudara perempuan dapat bercocok tanam denganmu sesukamu, dan aku juga dapat menggandakan kultivasi denganmu sehingga kamu dapat menyempurnakan lebih banyak api.
Bagaimana? Ingat, saudara perempuan bukan orang biasa. Aku hanya mengungkapkan isi hatinya saat bertemu dengan seseorang yang disukainya. Linglong menunjukkan tampang menawan, dan terus menggoda Dev. Kau bilang biarkan aku pergi bersamamu, aku akan pergi denganmu. Bagaimana jika Anda tidak memenuhi janji Anda ketika saatnya tiba? Dev tidak percaya pada Linglong. Lalu katakan padaku, apa yang harus aku lakukan untuk membuatmu percaya padaku? Linglong bertanya sambil tersenyum. Buka pakaianmu sekarang dan layani aku dengan baik. Selama aku merasa nyaman dengan pelayananmu, aku akan pergi bersamamu dengan patuh. Kata Dev dengan serius. Dan saat ini, Yulian dan yang lainnya yang bersembunyi tidak jauh dari sana bingung saat mendengar percakapan antara Dev dan Linglong. Mereka tidak mengerti, mengapa Dev mulai menggoda wanita iblis? Bahkan ingin melakukan kultivasi ganda di tempat. Mungkinkah beberapa dari mereka diizinkan menonton pertunjukan itu secara gratis? Mendengar kata-kata Dev, Linglong masih tersenyum. Kakak perempuan benar-benar ingin bersenang-senang denganmu sekarang, tetapi ada orang lain di sekitar sini, dan tubuh kakak perempuan tidak bisa dilihat oleh yang lain. Setelah aku membunuh yang lain, aku akan melepasnya untuk kamu nikmati. Setelah Linglong selesai berbicara, nyala api meletus dari tubuhnya dan terbang langsung ke langit. Setelah itu, nyala api membungkus Dev untuk mencegah Dev melarikan diri. Namun saat api menyelimuti Dev, tubuh Dev mulai kabur, dan akhirnya menghilang. Senyum Linglong langsung membeku di wajahnya, dan alisnya sedikit mengernyit. Kamu hanya alam komposit kelas 3, dan kamu bisa mengolah klon dengan baik. Aku bahkan tertipu. Sepertinya kamu benar-benar tidak sederhana. Linglong tidak mengatakan apa-apa. Berpikir ini sebenarnya hanya avatar Dev dan bukan tubuh utama, tapi dia tidak menyadarinya sama sekali, karena aura avatar ini sama, jadi Linglong tidak menyadarinya. Bahkan Yulian dan Sun Tua semuanya terkejut. Mereka tidak tahu kapan Dev mengolah avatar. Mereka semua mengira itu adalah tubuh asli Dev. Pantas saja Dev bertele-tele dengan Linglong, tujuannya hanya untuk menunda-nunda. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, kamu akan ditemukan. Dev telah muncul di belakang Yulian dan lainnya pada tempat persembunyian. Mendengar apa yang dikatakan Dev, mereka berempat langsung melompat. 3 dari peringkat ke-8 dari alam tubuh komposit dan 1 dari peringkat ke-7 dari alam tubuh komposit, kekuatan semacam ini juga menakutkan. Ditemani oleh 4 orang yang terbang keluar, pada saat yang sama masing-masing dari mereka mengirimkan rantai energi spiritual, mengikat Linglong. Pada saat yang sama, awan memuntahkan seteguk darah membuat tanah bergetar, dan pada saat yang sama, dinding es naik, menjebak Linglong. Penjara-penjara. Kong Tua meraung, dan tepat di atas kepala Linglong, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya setipis benang sutra terjalin dan diselingi, dan segera menjadi jaring besar. Jaring besar itu jatuh, menyelimuti Linglong dengan erat. Sekarang Linglong terikat oleh rantai energi spiritual, dikelilingi oleh dinding es, dan terbungkus jaring sutra, sepertinya dia telah dikendalikan sepenuhnya. Sekelompok semut tak bernyawa. Linglong mendengus dingin, tidak ada kepanikan di wajahnya, tetapi sebaliknya sedikit ejekan. Saya melihat bahwa api merah di tubuh Linglong mulai meletus, dan api yang membubung ke langit mekar seperti kembang api, menyebabkan langit dan bumi berubah warna dan ruang bergetar. Dalam sekejap mata, tidak peduli apakah itu layar sutra atau dinding es, semuanya berubah menjadi abu dan menghilang tanpa jejak. Yulian dan yang lainnya dengan cepat dihalau oleh api besar. Meski begitu, mereka berempat masih merasakan serangan balik dari gelombang panas. Mereka berempat saling melirik, lalu tanpa jeda sedikit pun, mereka menyerang Linglong lagi. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak mencoba yang terbaik saat ini, mereka akan benar-benar mati. Saya melihat 4 orang menunjukkan kekuatan supernatural mereka, satu demi satu menggunakan badai, membawa kekuatan yang menakutkan dan menuju Linglong dari 4 arah pada saat yang sama. Pada saat yang sama, Dev juga mengayunkan naga api, meraung ke arah Linglong. Segera setelah itu, raungan muncul di formasi sihir yang dibuat oleh Dev, dan semua jenis binatang buas meraung ke arah Linglong yang terbungkus udara dingin. Pada saat ini, semua orang melakukan yang terbaik. Sambil mengayunkan naga api, Dev sudah mundur dengan cepat. Dia tidak melarikan diri, tetapi berjuang untuk menggambar pola rumit di lapangan salju yang luas.
Dev sedang menyiapkan formasi hukum, dan yang dia butuhkan sekarang adalah waktu. Menghadapi begitu banyak serangan mengerikan, Linglong benar-benar tertawa. Kalian semut yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat dengan mudah mengalahkan kultivator hebat yang akan masuk ke alam lintasan kesengsaraan? Ketika Anda mencapai level saya, Anda akan mengerti bahwa saya hanya perlu satu kesempatan sekarang untuk melangkah ke alam lintasan kesengsaraan. Mungkin Anda adalah kesempatan saya hari ini. Linglong menghadapi serangan mengerikan dari begitu banyak orang. Dia tidak takut sama sekali, justru dia sangat bersemangat. Dia telah lama terjebak di puncak peringkat ke-9 dari alam tubuh komposit, dan kesempatan yang dia butuhkan tidak pernah muncul. Dan hari ini, mungkin saatnya kesempatan muncul. Saya melihat Linglong mengangkat tangannya dengan ringan, dan di sekitar tubuhnya bola api perlahan muncul satu demi satu. Ada total 7 bola api, yang terus berputar di sekitar tubuh Linglong. 7 bola berputar lebih cepat, dan akhirnya berubah menjadi pilar cahaya api, dan Linglong juga menghilang dari mata semua orang, seolah-olah dia juga menjadi bagian dari api. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, pupil mata mereka tanpa sadar menyusut, dan hati mereka sedikit bergetar. Dengan rotasi terus-menerus dari berkas cahaya api, langit dan bumi langsung berubah warna, dan salju putih di sekitarnya langsung menguap, memperlihatkan permukaan es sebening kristal. Sinar api menjadi semakin besar, sampai di tengah-tengah sinar api, bola api yang menyilaukan muncul. Ini adalah api paling murni dari ras iblis api. Bola api jatuh perlahan, dan semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Linglong muncul di dalam bola api tanpa mengetahui kapan. Dan semua serangan Yulian dan yang lainnya langsung dikalahkan saat mereka menyentuh bola api, lalu berubah menjadi kekuatan spiritual dan tersebar ke sekeliling. Bahkan naga api yang diayunkan Dev langsung diserap oleh bola api setelah mendekat. Dan binatang buas yang diubah oleh udara dingin itu diubah menjadi ketiadaan oleh api yang menghanguskan sebelum mencapai Linglong. Yulian dan yang lainnya terkejut dan ingin segera mundur, tetapi mereka tersapu oleh kekuatan spiritual yang tersebar dan terbang terbalik. Semua orang memandang Linglong dengan enggan. 3 dari mereka di peringkat ke-8 dari alam komposit dan 1 dari peringkat ke-7 dari alam tubuh komposit bergabung, dan mereka tidak dapat melakukan apapun pada Linglong. Terlebih lagi, Dev bergerak, tetapi tidak membantu. Linglong, yang masih berada di dalam bola api, memandang dengan jijik ke beberapa orang dan berkata, "Sekelompok semut bodoh, apakah kamu tahu celah di antara kita sekarang?" Linglong perlahan mengangkat tangannya, bola api terus berputar, dan kekuatan spiritual di sekitar dia terus berkumpul. Yulian dan Suntua memandang Linglong di depan mereka, merasa sedikit tidak berdaya, dan akhirnya mereka semua memandang Dev. Mereka menggantungkan semua harapan mereka pada Dev. Pada saat ini, formasi sihir rumit Dev telah selesai, dan Dev menjatuhkan setetes esensi darah merah cerah di tengah formasi sihir. Melihat Linglong menyerang Yulian dan yang lainnya, Dev melompat keluar dari formasi sihir, dan berteriak pada mereka berempat. "Cepat masuk ke formasi sihir." Yulian, Suntua dan yang lainnya mendengarkan, dan buru-buru lari ke dalam formasi sihir yang diatur oleh Dev. Meskipun beberapa orang tidak tahu formasi sihir apa yang telah dibuat oleh Dev, tetapi karena Dev mengatakannya, maka formasi sihir ini pasti akan menyelamatkan hidup mereka. Kamu masih ingin melarikan diri? Itu hanya angan-angan. Linglong menciba. Dev telah mengeluarkan cambuk ajaib saat ini, menghadapi bola api besar Linglong, cambuk ajaib langsung membanting ke arah bola api. Plak! Dengan suara yang renyah, cambuk ajaib itu meledak dengan seberkas cahaya. Cahaya langsung mengenai bola api, menyebabkan tubuh Linglong tiba-tiba membeku. Alis Linglong juga berkerut, kekuatan cambuk ajaib membuatnya merasakan kekuatan yang menindas meskipun dia berada di dalam bola api. Ketika Linglong membeku, Dev memanfaatkan kesempatan itu dan dengan cepat melompat ke dalam formasi sihir. Segera setelah formasi sihir diaktifkan, tirai cahaya putih perlahan muncul di sekelilingnya. Formasi teleportasi? Jika kamu ingin menggunakan formasi teleportasi untuk melarikan diri, aku tidak akan pernah membiarkanmu berhasil. Linglong melompat ke dalam formasi teleportasi. Tetapi pada saat yang sama Linglong melompat ke formasi teleportasi, dia menemukan bahwa Dev dan yang lainnya dalam formasi teleportasi telah menghilang. Orang-orang ini tidak tahu kapan mereka muncul di luar formasi teleportasi.
Faktanya, Dev dan yang lainnya sama sekali tidak memasuki formasi teleportasi. Mereka baru saja membingungkan Linglong. Formasi teleportasi yang ditarik oleh Dev tidak dapat memindahkan begitu banyak orang, dan itu juga sangat tidak stabil. Tepat setelah Linglong memasuki formasi teleportasi, Dev menembakkan beberapa tanda dalam sekejap, dan saat tanda menyala, wajah Linglong juga menjadi jelek. Linglong sangat ingin membebaskan diri, tetapi menemukan bahwa tubuhnya tampak di luar kendali, dan kemudian menjadi semakin ilusi. Apakah menurutmu formasi teleportasi ini digunakan oleh kami untuk melarikan diri? Sebenarnya, itu disiapkan untuk memindahkanmu. Meskipun formasi teleportasi ini tidak dapat membahayakanmu, jangan berharap bisa menangkapku. Dev memandang Linglong dengan bangga. Linglong meraung dengan marah, ruang di luar tubuhnya bergetar, dan tubuhnya juga menjadi kabur. Kekuatan Wang menarik Linglong dengan erat, membuat Linglong mustahil untuk membebaskan diri. Linglong akan mati karena marah, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dibodohi oleh Dev. Biksu hebat yang berada di puncak peringkat ke-9 dari alam tubuh komposit digoda oleh Dev, seorang biksu kecil dari peringkat ketiga. Tapi tidak peduli seberapa marahnya Linglong, dia tidak bisa menghentikan formasi teleportasi dari awal, dan segera sosok Linglong perlahan menghilang. Baru setelah aura Linglong benar-benar menghilang, semua orang menghela nafas lega. Dan Dev sedang duduk di tanah, terengah-engah. Menggambar formasi teleportasi dan melakukan teleportasi ruang dan waktu membuat Dev menghabiskan banyak energi. Terlalu berbahaya. Jika rangkaian teleportasi gagal diaktifkan, kita semua akan mati di sini. Yulian berkata sambil menyeka keringat dinginnya. Ayo cepat pergi, ada lebih dari satu kultivator iblis di sini. Jika kita bertemu dengan kultivator iblis yang begitu kuat, maka kita benar-benar dikutuk. Dev hanya menarik napas beberapa kali, lalu berkata. Sun Tua dan yang lainnya juga tahu bahwa apa yang dikatakan Dev benar. Jika mereka bertemu dengan pembudidaya iblis yang begitu kuat, mereka hanya bisa duduk dan menunggu kematian. Saya sangat beruntung bisa mengaktifkan formasi teleportasi kali ini. Lain kali saya tidak akan seberuntung itu, dan saya tidak memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan formasi teleportasi. Saya tidak tahu, jadi lebih baik kita pergi secepat mungkin. Dev dan yang lainnya memenangkan taruhan kali ini, dan mereka tidak mengusir Linglong dengan kekuatan nyata. Ya, ayo cepat keluar dari tempat ini. Sun Tua mengikuti. Segera, beberapa orang melaju kencang dan menuju ke arah yang berlawanan dari awal. Dengan cara ini, para pembudidaya iblis itu dapat dilewati. Bagaimanapun, para pembudidaya iblis itu tidak akan pernah menyangka bahwa Dev dan yang lainnya akan kembali. Tidak lama setelah Dev dan yang lainnya melarikan diri, kedua wali yang dibawa oleh Linglong sudah mengepung dan bertemu satu sama lain. Aura Nona telah menghilang, apa yang terjadi? Wali Chang berkata dengan sungguh-sungguh. Mereka merasakan aura Linglong dan tiba-tiba menghilang, dan tempat mereka menghilang ada di area ini. Ada jejak pertempuran di sini, apakah sesuatu terjadi pada Nona tertua? Kata wali lain. Bagaimana mungkin? Kekuatan Nona di puncak tahap ke-9 alam tubuh komposit lebih tinggi dari Anda dan saya. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak terduga terjadi? Wali Chang tidak percaya sama sekali. Mengapa aura Nona tiba-tiba menghilang? Bukankah itu tidak masuk akal? Wali lain tidak tahu mengapa aura Linglong tiba-tiba menghilang. Aku juga tidak tahu, tapi saat kita mengejar orang-orang itu, kita akan tahu keberadaan wanita tertua. Setelah Wali Chang selesai berbicara, sosoknya berkedip, dan dia mengejar Dev dan yang lainnya. Dev dan yang lainnya melarikan diri dengan putus asa, tetapi mereka akan disusul oleh mereka. Sialan, pembudidaya iblis ini benar-benar gigih, mereka bahkan tidak bisa melepaskan kita. Dev tidak bisa menahan kutukan. Sun Tua dan yang lainnya juga merasakan pengejaran dari dua pembudidaya iblis di belakang mereka, dan juga sedikit mengernyit. Mereka sudah terluka dan menghabiskan banyak kekuatan fisik, jadi mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali sekarang. Jika ini terus berlanjut, dia akan segera menyusul. Kita tidak bisa lari lagi, kita harus bersiap menghadapi musuh. Jika kita terus berlari seperti ini, kita akan terkejar. Kita bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan musuh. Dev berhenti, dia tahu bahwa berlari seperti ini bukanlah suatu pilihan yang baik. Pihak lain telah mendeteksi aura mereka.
Bahkan jika mereka berlari sekuat tenaga, mustahil bagi mereka untuk bisa kabur para pengejar. Ya, kita tidak bisa lari lagi. Jika kita terus berlari seperti ini, cepat atau lambat kita akan terkejar. Mengapa kita tidak beristirahat dan mendapatkan kembali kekuatan? Yulian juga berhenti. Melihat ini, Sun Tua, Kong Tua dan Sylvain juga berhenti, dan mereka juga tahu bahwa apa yang dikatakan Dev benar. Adik laki-laki, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Kita semua siap mengikuti perintahmu. Sun Tua bertanya pada Dev. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dev membubarkan kesadarannya, merasakan posisi kedua pembudidaya iblis, dan kemudian melihat sekeliling, lalu memanggil Yulian ke wajahnya dan berkata, Kakak Ji, sekarang kamu harus berpura-pura terluka parah, dan kemudian kamu harus terlihat seperti sangat kelelahan. Kita perlu menipu kedua kultivator iblis itu. Bagaimana? Yulian bertanya bingung. Dev kemudian membisikkan beberapa kata di telinga Yulian, dan kemudian berkata, Tapi cara ini agak berbahaya. Apakah kamu berani melakukannya? Berani, kenapa tidak? Yulian mengangguk berat. Dev membuka tangannya, seberkas api di telapak tangan Dev berdenyut, lalu Dev membungkus nyala api dengan kekuatan spiritual dan mengubahnya menjadi bola. Dev menyerahkan bola kepada Yulian, dan setelah beberapa nasihat, Dev membawa pergi Sun Tua dan yang lainnya. Tepat setelah Dev dan yang lainnya pergi, Yulian membuat dirinya tampak sengsara, lalu berbaring di tanah. Dan aura di tubuhnya juga sangat lemah. Ketika kedua kultivator iblis itu menyusul, mereka segera menemukan Yulian terbaring di tanah. Ketika kesadaran mereka menyapu tubuh Yulian, dia menemukan bahwa aura Yulian sangat lemah, dan kekuatan Yulian tidak kuat, yang membuat kedua kultivator iblis mengendurkan kewaspadaan mereka. Orang ini masih hidup. Aku akan pergi dan bertanya siapa mereka. Juga, aku akan bertanya apakah mereka tahu di mana Nona. Wali Chang mengira Yulian terluka parah dan jatuh ke tanah, tidak bisa lari, jadi dia perlahan berjalan menuju Yulian. Wali Chang berhati-hatilah, jangan sembrono. Wali lainnya mengingatkan. Jangan khawatir. Setelah Wali Chang selesai berbicara, dia meraih kehampaan dengan tangan besarnya, dan kapak besar langsung memadat, lalu dia datang ke depan Yulian. Setelah melihat Yulian, kapak di tangan Wali Chang menebas ke arah Yulian. Dan tepat ketika kapak besar hendak jatuh, Yulian, yang terbaring di tanah dengan napas lemah, tiba-tiba melompat, dan matanya berkilat cerah. Pergilah ke neraka. Wajahnya dan berkata. Yulian berteriak, dan melemparkan bola api dari tangannya. Boom. Bola api itu meledak seketika, membentuk lautan api. Lautan api langsung menelan Wali Chang. Wali Chang, yang berada di lautan api, merasakan gelombang panas dan segera mundur. Api pamungkas? Api iblis murni, siapa kamu? Wali Chang bertanya pada Yulian sambil melangkah mundur. Aku Justin Bieber. Setelah Yulian mengutuk, dia berbalik dan lari. Sialan, berhenti. Wali Chang dan wali lain tiba-tiba meledak menjadi semburan api, langsung melahap api yang dilemparkan oleh Yulian. Apa yang Dev berikan pada Yulian hanyalah gumpalan api, jadi tidak banyak berpengaruh di depan kedua orang ini. Nyatanya, Dev juga tahu bahwa dia hanya mengandalkan sinar api ini untuk membuat marah kedua orang ini. Hanya ketika lawan marah, mereka akan diizinkan untuk mengambil kesempatan. Ketika Yulian melihat ini, mereka berdua dengan mudah memecahkan api yang diberikan Dev kepada mereka, dia segera lari ketakutan. Jika dia ditangkap oleh dua orang, dia akan berakhir. Dua wali di belakang mengejarnya dengan putus asa, jadi Yulian hanya bisa berlari sekuat tenaga untuk hidupnya. Tapi ketika mereka berdua menaruh semua perhatian mereka pada Yulian, tanah tiba-tiba bergetar, dan kemudian rantai energi spiritual melonjak ke langit, langsung terbang ke mereka berdua ke atas. Rusak, ada penyergapan, aku tertipu. Tapi ini untuk membuat marah kedua orang ini. Wali Chang terkejut, dan buru-buru melepaskan diri dari rantai aura, dan mereka berdua mundur. Tapi saat ini, 4 sosok sudah muncul, dan semua jenis badai menghantam mereka berdua. Melihat hal tersebut, Wali Chang hanya bisa terus mundur dengan wali lainnya, karena dia tidak tahu berapa banyak orang yang dimiliki pihak lain dan berapa kekuatan mereka.
Sebelumnya mereka hanya fokus pada Yulian, jadi mereka tidak menggunakan indera spiritual mereka untuk menyelidiki situasi di sekitarnya, yang memberi orang lain kesempatan untuk memanfaatkannya. Wali Chang dan keduanya mundur dengan cepat, mereka baru saja mengejar, tapi sekarang mereka kabur. Situasinya terbalik dalam sekejap. Tetapi ketika Wali Chang dan keduanya mundur dengan cepat, mereka menemukan bahwa keempat sosok yang baru saja muncul tidak mengejar mereka, tetapi setelah 2 gerakan, mereka berbalik dan melarikan diri. Awalnya, Wali Chang dan keduanya berada dalam situasi pengejaran, dan jarak antara kedua belah pihak tidak hanya menyempit, tetapi kini keduanya mulai mundur dengan putus asa. Adapun Dev dan yang lainnya, mereka juga berbalik dan lari, dan kedua belah pihak mulai berjalan ke arah satu sama lain, sehingga jarak dibuka sangat jauh dalam sekejap. Ketika Wali Chang bereaksi, Dev dan yang lainnya sudah lama menghilang. Sial, aku ditipu lagi. Melihat ini, Wali Chang mengertakkan gigi gerahamnya dengan kebencian. Ditipu berturut-turut, Wali Chang hampir mati karena marah. Dia terlalu ceroboh sebelumnya, dan dia tidak menyadari bahwa semua gerakan lawan adalah gerakan yang menipu, tanpa kekuatan serangan sedikit pun. Sudah terlambat untuk mencari tahu sekarang. Kedua kultivator iblis ini jauh lebih lemah daripada wanita tadi. Yang satu berada di awal peringkat ke-9 alam tubuh komposit, dan yang satunya berada di puncak peringkat ke-8 alam komposit. Kita tidak perlu takut pada kedua orang ini sama sekali. Dev melarikan diri sambil menganalisis kekuatan kedua belah pihak. Kekuatan Dev dan yang lainnya, dibandingkan dengan Wali Chang, sebenarnya tidak lemah sama sekali. Alasan mengapa Dev ingin melarikan diri bersama semua orang salah satunya adalah mereka sangat lemah sekarang, dan hampir semuanya terluka. Yang kedua adalah ada orang lain di antara para pembudidaya iblis ini. Jika ada 2 pembudidaya iblis dengan kekuatan ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi ketika Dev dan yang lainnya melarikan diri, tiba-tiba ruang di sekitarnya bergetar, seolah-olah ruang itu akan runtuh. Kemudian, di belakang mereka, senjata ilahi yang mirip dengan pagoda mengejar mereka dengan sangat cepat. Dengan cepat menyusul beberapa orang dan jatuh dengan keras di depan mereka. Dan di atas pagoda, Wali Chang dan yang lainnya tampak tegas. Hal-hal bodoh telah berulang kali mempermainkan kita, terkutuk. Dev dan yang lainnya hanya bisa berhenti ketika mereka melihat bahwa pihak lain memiliki senjata lagi seperti itu. Kalian berdua pembudidaya iblis, apakah kamu sudah selesai? Apakah kamu tidak melihat berapa banyak dari kita? Kekuatan puncak dibunuh oleh kami. Jika kalian berdua tidak ingin mati, cepat keluar dari sini. Dev mengancam mereka berdua. Karena dia tidak bisa lari, dia tidak bisa menunjukkan rasa takut. Dia hanya bisa berhenti ketika mereka melihat bahwa pihak lain memiliki senjata. Bersama-sama, keduanya tertegun sejenak, tetapi segera, Wali Chang tertawa keras dan berkata, "Nak, jangan coba-coba membohongi kami, kekuatan nona kami adalah bukan sesuatu yang bisa dibunuh oleh semut seperti kalian. Nona kami bisa membunuhmu dengan 1 tangan. Terserah kamu percaya atau tidak. Jika wanita tertua kamu tidak dibunuh oleh kami, bisakah kamu masih merasakan napasnya?" Dev tersenyum ringan, dan kemudian kembali. Dia berkata, "Kami memiliki 3 dari peringkat ke-8 dari alam tubuh komposit dan 1 peringkat 7 dari alam tubuh komposit. Apakah kalian berpikir bahwa kalian berdua bisa menjadi lawan kami?" Ketika keduanya tidak menganggap Dev sebagai keberadaan yang berbahaya, maka Dev adalah waktu yang paling berbahaya. Kalian semua terluka, jangan berpikir aku tidak tahu, bahkan jika kalian tidak terluka, kalian bukan tandingan kami berdua. Berhenti bicara omong kosong, ayo lakukan." Seperti dia berbicara, Wali Chang mengangkat telapak tangannya. Memegang pagoda harta karun yang besar, cahaya redup memancar di sekitar pagoda. Raungan tumpul tiba-tiba terdengar dan menyebar ke sekitarnya. Dev melihat pagoda di tangan Wali Chang, dan tahu bahwa senjata ilahi ini tidak sederhana, jadi dia sedikit mengernyit. "Kota pagoda Qian Kun?" Wali Chang meraung, lalu melemparkan pagoda itu ke udara. Satu demi satu kekuatan spiritual menembus ke dalam pagoda, dan pagoda itu mulai tumbuh dengan gila-gilaan melawan angin, dan segera menjadi besar. Pagoda itu menyelimuti Dev dan yang lainnya. Semua orang terkejut saat melihat ini, dan mundur satu demi satu. Dev mundur dengan putus asa, tetapi di dalam pagoda, terdengar semburan suara seperti lonceng, yang sepertinya memiliki semacam kekuatan sihir,
yang membuat kesadaran Dev mandek. Seluruh tubuhnya tampak bodoh, dan dia tidak bergerak sama sekali. Segera, Dev ditekan oleh pagoda. Blaar! Pagoda itu membentur tanah dengan keras, menciptakan lubang yang dalam. Es dan salju di sekitarnya memercik kemana-mana, langsung menutupi sebagian besar langit. Tuan Chen. Adik laki-laki. Melihat Dev ditekan oleh pagoda, Yulian dan Sun Tua semuanya terkejut. Tahukah Anda, meskipun ranah Dev tampaknya paling rendah di sini, jika ada pertarungan, Anda tetap harus mengandalkan Dev. Dev mengetahui formasi sihir, dan memiliki cambuk ajaib di tangannya. Sekarang Dev terjebak, 4 orang lainnya terkejut. Seorang biksu kelas 3 kecil di alam tubuh komposit berani melompat di depanku. Aku benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Wali Chang mendengus dingin, lalu mengalihkan perhatiannya ke Yulian. Kamu sebelumnya memiliki api pamungkas. Sekarang kamu sebaiknya patuh untuk ditangkap, kalau tidak, kamu akan mati dengan cara yang buruk. Wedus. Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Yulian berteriak pada Wali Chang. Wali Chang mengerutkan kening, wajahnya menjadi sangat dingin, dan dalam sekejap mata, dia tiba di depan Yulian. Yulian menampar dengan seluruh kekuatannya, dan cetakan telapak tangan yang besar muncul. Melihat ini, Sun Tua, Kong Tua dan Sylvain juga menembak bersama. Sekarang mereka harus bersatu, kalau tidak mereka semua akan dibunuh oleh iblis-iblis ini satu persatu. Hal-hal yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Melihat ini, wali lainnya melompat, dan 2 api panas langsung muncul. Telapak api. Jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya, terbakar dengan api, bergerak menuju Sun Tua, Kong Tua dan Sylvain. Melihat hal tersebut, ketiganya hanya bisa membuat penghalang untuk menghindari serangan api. Mereka bertiga sudah terluka, dan kekuatan fisik mereka habis. Di bawah telapak tangan api, mereka terpaksa mundur. Tapi dada Yulian ditampar oleh telapak tangan Wali Chang, dan seluruh tubuhnya terbang jauh dalam sekejap. Kesenjangan kekuatan, ditambah kekuatan Yulian sudah habis, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari Wali Chang? Namun, meski Yulian menamparnya dengan 1 telapak tangan, nyawanya tidak dalam bahaya. Karena Wali Chang tahu bahwa Yulian akan memiliki api iblis, jadi dia tidak ingin membunuhnya. Dia ingin membawa kembali Yulian dan membiarkan klan iblis api mempelajarinya. Mari kita lihat bagaimana biksu manusia ini bisa memurnikan api iblis mereka. Faktanya, Wali Chang tidak tahu bahwa api klan iblis itu bukan milik Yulian, tetapi api yang diberikan Dev padanya. Kamu menyerah saja untuk ditangkap dengan patuh, dan jika berani melawan, ini adalah akhir dari perjalanan hidupmu. Wali Chang mencibir, di matanya, dia memandang rendah biksu manusia. Tetapi pada saat ini, saya tiba-tiba teringat bel yang merdu. Suara itu sepertinya berasal dari pagoda. Setelah mendengar suara ini, Wali Chang mengerutkan kening. Bukankah anak itu sudah mati? Seorang biksu kelas 3 di alam tubuh komposit tidak dapat dihancurkan di bawah pagoda dan masih hidup. Tidak mungkin. Pagoda ini bisa menekan biksu tingkat ke-7 dari alam komposit dan membunuh mereka semua dalam satu pukulan. Bagaimana bisa seorang biksu tingkat ke-3 dari alam komposit tidak mati? Wali lain berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya. Tepat ketika keduanya bingung, tiba-tiba, pagoda besar itu bergerak. Sepertinya itu didorong oleh sesuatu, dan perlahan mulai melayang ke udara. Tapi di dalam pagoda, tidak ada tanda-tanda Dev. Hei, kemana perginya anak itu? Mengapa pagoda itu naik sendiri? Wali Chang tampak bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Segera, sosok Dev perlahan bangkit dari lubang yang dalam, dan seluruh tubuhnya digantung di bawah pagoda, menatap Wali Chang dengan wajah dingin. Senjata ilahi yang tidak berguna, kamu masih ingin menekanku? Sungguh lelucon. Cui! Dev mencibir. Kamu tidak mati? Wali Chang terkejut. Bahkan orang lain pun takjub, mereka semua bisa merasakan dan melihat atmosfer menakutkan di dalam pagoda, tapi Dev selamat dari kehancuran di dalam. Dan Dev bahkan mendukung pagoda, yang keterlaluan. Nak, apakah kamu berani mengatakan bahwa senjata ilahiku adalah sampah? Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatannya hari ini. Setelah Wali Chang selesai berbicara, dia meraung. Tekan untukku. Wali Chang terus menuangkan kekuatan spiritual ke dalam pagoda. Kemudian dia memanipulasi pagoda untuk menekan dengan kuat,
tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, pagoda itu tidak bergerak sama sekali. Apa yang terjadi di sini? Wali Chang penuh dengan keraguan, dan kemudian menyuntikkan kekuatan spiritual lainnya, tetapi tetap tidak membantu. Wali Chang, aku akan membantumu. Wali lain langsung menuju Wali Chang, dan juga menuangkan kekuatan spiritual memasuki pagoda, dan keduanya bekerja sama untuk menekan Dev. Tapi Dev berdiri di bawah pagoda dengan tenang, rebahan sambil ngopi cantik. Dan pagoda itu sepertinya takut pada Dev. Pagoda itu gemetar hebat, tapi tidak menekan. Ini membingungkan kedua kultivator iblis, dan wajah mereka penuh kebingungan. Ini. Untuk sesaat, Wali Chang tidak tahu harus berbuat apa. Aku bilang senjata ilahimu adalah sampah, tapi kamu masih tidak percaya. Karena kamu tidak percaya, maka aku akan membiarkanmu melihat senjata ilahi yang sebenarnya. Setelah Dev selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya enteng. Saya melihat bahwa pagoda itu bergetar seketika, dan kemudian menjadi semakin besar, dan retakan muncul satu demi satu. Akhirnya, dengan keras, pagoda itu hancur seketika, dan pecahannya berserakan di tanah. Namun setelah pagoda hancur, sebenarnya ada lonceng yang mengapung di dalamnya. Begitu Dev melambaikan tangannya, lonceng pola naga langsung menjadi lebih kecil dan jatuh ke tangan Dev. Ini adalah senjata ilahi yang sebenarnya, milikmu cuma sampah. Kata Dev dengan senyum menghina. Puff. Melihat senjata ilahinya dihancurkan dan juga dipermalukan, Wali Chang menjadi geram dan memuntahkan seteguk darah. Kamu, apa itu? Wali Chang bertanya dengan tidak percaya. Ini adalah lonceng pola naga, senjata ilahi di antara senjata ilahi. 100 kali lebih kuat dari senjata sampahmu yang tidak berguna. Dev mencibir. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Kamu hanya seorang biksu kelas 3 di alam tubuh komposit. Bahkan jika kamu memiliki senjata ilahi tingkat atas, kamu masih tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan senjata ajaib teratas. Percaya atau tidak? Dev sangat meremehkan. Nak, kamu menghancurkan senjata ilahiku, aku akan mencabik-cabikmu. Wali Chang sangat marah, dan menampar Dev dengan telapak tangannya. Tapi Dev tidak terburu-buru, dia menekan telapak tangannya pada lonceng berpola naga, dan kekuatan Dewa Naga menembus ke dalamnya. Itu bergetar disertai dengan raungan besar. Segera setelah itu, pola naga pada lonceng pola naga mulai berkedip dengan cahaya, dan dengan cahaya itu, pola naga tampak hidup. Dan akhirnya terlepas dari lonceng pola naga, berubah menjadi naga hijau, dan melayang di atas kepala Dev. Ketika Wali Chang melihat ini, dia terkejut. Telapak tangan yang semula dia tampar dengan cepat ditarik kembali, dan dia menatap Dev dengan kaget. Yulian, Sun Tua dan yang lainnya juga melihat pemandangan di depan mereka dengan kaget, menelan ludah mereka satu persatu. Melihat naga hijau di depan mereka, Yulian, Kong Tua dan yang lainnya memiliki perasaan campur aduk di hati mereka. Untungnya, di saat-saat terakhir, mereka semua mengikuti instruksi Dev untuk mengubah permusuhan menjadi pertemanan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Dev memiliki begitu banyak cara untuk menyelamatkan jiwa. Jika mereka tidak mengikuti instruksi Dev untuk menyelesaikannya saat itu, maka mereka mungkin yang menghadapi naga hijau ini sekarang. Naga hijau itu merong tiba-tiba, cakar naganya yang tajam merobek kehampaan, dan dengan aura menghancurkan segalanya, ia langsung menuju ke Wali Chang. Kecepatan naga hijau secepat kilat, dan dia meraih Wali Chang dengan satu cakar. Melihat ini, Wali Chang berbalik dan ingin lari, tetapi dia ditangkap oleh cakar naga hijau di punggungnya, dan menyebabkan jurang yang dalam di punggungnya. Wali Chang terluka parah dan jatuh ke tanah, matanya penuh kegirangan, kengerian. Melihat ini, wali lain berdiri di depan Wali Chang, tubuhnya sedikit gemetar. Naga ijo merong lagi, dan membuka mulutnya yang berdarah, yang hampir menakuti pembudidaya iblis sampai buang air kecil. Hanya saja naga hijau tidak menyerang lagi, tetapi mundur perlahan, dan akhirnya berputar di sekitar kepala Dev sebelum kembali ke lonceng pola naga. Dev meletakkan lonceng pola naga ke dalam cincin penyimpanan, dan memandangi kultivator iblis dengan tenang. Siapa yang baru saja mengatakan bahwa saya tidak tahu ketinggian langit dan bumi? Ayo pergi. Mata Dev meledak dengan cahaya dingin. Pada saat yang sama, Yulian dan Sun Tua mendengar suara Dev di telinga mereka. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, lebih baik kalian cuci kaki lalu tidur siang. Tunggu apa lagi?
Mendengar suara Dev, mata Yulian dan lainnya langsung berbinar, dan mereka segera menyerang pembudidaya iblis. Saat ini, kultivator iblis telah ditakuti oleh naga hijau, dan sekarang dia benar-benar panik. Diserang langsung oleh Sun Tua dan yang lainnya, dia lengah. Ketika Yulian bertarung dengan kultivator iblis, Dev telah mengeluarkan cambuk ajaib dan langsung pergi ke Wali Chang. Dev masih memahami prinsip memanfaatkan penyakitmu untuk membunuhmu. Dia tidak akan membiarkan kedua iblis ini pergi. Wali Chang terluka parah dan jatuh ke tanah saat ini, menyaksikan Dev datang dengan cambuk ajaib. Bersambung ke episode 280. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.